어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉. Sifat-sifat bahan. Nah, sebelum membuat benda, kita harus selalu memperhatikan sifat-sifat bahan yang akan digunakan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kelenturan bahan. Nah, karet merupakan bahan yang dapat dimanfaatkan karena daya lenturnya dan kendaraan terbuat dari karet. Karena bersifat lentur, bahan karet umumnya tahan terhadap gesekan dan tidak mudah pecah atau patah. Oke, lanjut nomor 2, yaitu berat ringannya bahan-bahan yang akan digunakan harus disesuaikan dengan aktivitas pemakaian. Jadi bahan tidak sekedar harus kuat, tetapi juga tidak menjadi penghambat dalam pemakaian. Contohnya, sepatu. Sepatu dibuat dari bahan yang ringan, sehingga nyaman dipakai untuk berjalan. Lanjut ke nomor 3. Yang ketiga adalah kekuatan. Bahan untuk menahan beban besi merupakan salah satu benda yang dimanfaatkan kekuatannya. Pada zaman modern, besi merupakan unsur penting dalam pembangunan. Dalam pembangunan beban yang berat, contohnya rangka gedung bertingkat, jembatan, dan kendaraan bermotor yang menggunakan kekuatan bahan untuk menahan beban, seperti besi. Lalu yang keempat adalah sifat daya serap. Bahan terhadap air. Manusia dalam melakukan kegiatannya banyak berhubungan dengan air. Untuk itu diperlukan bahan yang dapat menyerap air, serta bahan yang tidak dapat menyerap air. Bahan yang dapat dimanfaatkan adalah plastik dan kaca, karena bahan ini tidak memiliki daya serap terhadap air. Sementara itu kita dapat menggunakan kertas dan kain, karena bahan ini memiliki daya serap terhadap air. Nah, yang kelima adalah daya serap bahan terhadap panas dan daya hantar listrik. Panasnya matahari, api, dan sengatan energi listrik tidak dapat dihindari oleh manusia, sehingga kita membutuhkan bahan yang dapat menyerap atau menghambat panas dan listrik. Meskipun begitu, kita juga memerlukan penghantar listrik yang baik. Nah, logam merupakan contoh benda penghantar panas dan listrik yang baik, sedangkan karet dan plastik mempunyai sifat sebaliknya. Dan yang terakhir adalah sifat bahan, yaitu keawetan bahan. Bahan yang awet sangat diperlukan untuk membuat suatu benda, umumnya benda yang terbuat dari bahan-bahan yang berkualitas tinggi, memiliki ketahanan dan kekuatan yang cukup lama. Benda-benda tersebut tidak cepat rusak, seperti sobek, padat, pecah, dan tergores. Memiliki bahan penyusun yang berbeda-beda. Perbedaan bahan penyusun pada benda yang kalian gunakan berhubungan dengan kegunaan benda tersebut. Bahan yang biasa digunakan untuk membuat benda yang pertama adalah kayu, kaca, ketika karet, dan plastik, dan yang keempat adalah logam. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah kayu. Kayu memiliki sifat yang pertama, kuat. Kedua, tidak mudah patah. Ketiga, mudah dibentuk. Kekurangan kayu adalah mudah lapuk dan mudah terbakar. Contoh benda terbuat dari kayu adalah pertama adalah meja, kursi, lemari, pintu, dan rak buku. Dan masih banyak yang lainnya. Kedua adalah benda dari kaca. Sifat kaca yaitu pertama, jernih, kedua, tahan panas, ketiga, uap air, dan yang keempat adalah tembus cahaya. Sedangkan kelemahan kaca adalah mudah pecah. Contoh benda terbuat dari kaca antara lain, yang pertama akuarium, kedua cermin, jendela, gelas, kelima ada piring, keenam kacamata, dan yang ketujuh adalah lampu. Kita lanjutkan yang ketiga ya. Ketiga adalah bahan dari karet dan plastik. Sifat karet dari plastik adalah yang pertama, elastis, kedua, tidak mudah patah, dan yang ketiga adalah lentur. Contoh benda yang terbuat dari karet adalah yang pertama, ada penghapus, pensil, ban, dan balon. Dan ada juga karet gelang.
Contoh benda yang terbuat dari plastik adalah ada ember, gayung, jas hujan, dan masih banyak yang lainnya. Kita lanjutkan yang keempat, adalah logam. Logam memiliki sifat yang kuat, dapat dibentuk dan sebagai penghantar panas yang baik. Contoh bahan terbuat dari logam adalah besi, aluminium, dan baja. Besi memiliki kekurangan yaitu mudah berkarat, sedangkan aluminium tidak mudah berkarat. Karena sifat aluminium tersebut, maka banyak digunakan untuk keperluan peralatan rumah tangga. Contoh alat rumah tangga adalah ada panci, penggorengan, sendok, sayur, dan sendok makan. Adapun besi dan baja banyak digunakan untuk membuat kerangka mobil dan pagar rumah. Perubahan wujud benda adalah peristiwa perubahan bentuk suatu benda menjadi bentuk benda lain yang berbeda karena benda menerima atau melepas kalor. Penyebab perubahan wujud ada 3. Yang pertama, suhu semakin tinggi suhu, maka perubahan wujud zat akan berlangsung lebih cepat. Yang kedua, ukuran benda. Benda berukuran kecil lebih mudah mengalami perubahan daripada benda berukuran besar. Yang ketiga, jumlah zat. Dan dengan jumlah lebih banyak akan lebih sulit mengalami perubahan jenis-jenis perubahan wujud. Ada 5M. Yang pertama mencair, yang kedua membeku, yang ketiga menguap, dan yang keempat menyuplir, yang kelima mengkristal. Perlu diketahui perubahan wujud benda ada 2 kategori. Yang pertama menyerap kalor, contohnya mencair, menguap, dan menyublim. Yang kedua perubahan wujud yang membutuhkan kalor, contohnya membeku, mengembun, dan mengkristal. Mencair adalah perubahan wujud dari padat menjadi cair. Peristiwa ini memerlukan energi panas dengan suhu tinggi. Contoh benda mencair itu adalah air yang membeku atau es, dipanaskan dan berubah menjadi cair, atau menjadi air es mencair jika suhu mencapai 0 derajat Celcius. Besi dapat dicairkan dengan panas sampai suhu 6 derajat Celcius. Setiap benda mulai mencair pada suhu yang berbeda-beda. Suhu di mana benda mulai mencair tersebut, titik leleh membeku merupakan peristiwa perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Contohnya air yang didinginkan yang dimasukkan ke dalam freezer. Benda itu akan membeku dan menjadi es batu. Semua perubahan wujud benda dan cair menjadi gas disebabkan karena adanya pemanasan atau kenaikan suhu. Contohnya adalah menjemur baju di bawah terik matahari, menyebabkan baju lebih cepat kering. Karena saat pakaian dicuci menjadi basah dan terkena sinar matahari, maka menjadi gas dan kering. Menyublim adalah perubahan benda dari padat menjadi gas, di mana benda memerlukan energi panas, contohnya kapur barus, dan disimpan dalam lemari pakaian lama-lama akan habis. Mengkristal atau deposisi adalah suatu proses perubahan gas menjadi padat, dan peristiwa ini zat melepaskan energi panas. Contohnya pada proses ini bisa dilihat perubahannya. Uap menjadi salju. Mengenal sifat bahan kimia dan simbol-simbolnya. Pengertian dari bahan kimia. Teman-teman, bahan kimia merupakan sebuah zat murni atau bisa juga berupa campuran yang terdiri dari beragam elemen-elemen kimiawi. Contohnya seperti air dan susu yang kita minum sehari-hari. Untuk bahan-bahan kimia yang ada di laboratorium memiliki sifat yang beragam. Ada yang dapat membahayakan bagi kesehatan dan keselamatan pada kerja dan lingkungannya. Antara bahan kimia berbahaya dengan bahan kimia yang tidak berbahaya, diperlukan suatu simbol khusus yang bersifat universal. Nilai yang mendasari dibuatnya suatu peraturan tentang simbol bahan kimia berbahaya melalui perantara tersebut. Dibuatlah suatu simbol-simbol yang menandakan sifat berbahaya dari suatu bahan kimia. Nah, apa saja simbol-simbolnya teman-teman? Yang pertama yaitu beracun. Simbol bahan
kimia ini menunjukkan bahwa bahan kimia tersebut adalah bahan beracun. Keracunan yang diakibatkan bahan kimia dapat bersifat akut dan kronis, bahkan menyebabkan kematian pada konsentrasi tinggi. Keracunan karena bahan kimia dapat terjadi melalui mulut, pernapasan atau inhalasi, dan kulit. Contoh bahan kimia beracun: arsen triklorida, kalium sianida, hidrogen sulfida, metanol, dan merkuri klorida. Mudah terbakar atau flammable. Flammable adalah bahan kimia yang mudah terbakar ketika bereaksi dengan oksigen, sehingga dengan mudah dapat menimbulkan kebakaran. Reaksi kebakaran yang sangat cepat. Selain itu juga dapat menyebabkan ledakan. Contoh bahan kimia mudah terbakar seperti aluminium, alkyl fosfor, fosfor putih, hidrida, asetilen, CaC2, Ca3P2, eter alkohol, asetan, benzena, logam natrium, dan lain-lain. Mudah meledak atau eksplosif. Bahan kimia mudah meledak adalah jenis zat padat, cair, atau campuran dari keduanya. Dari reaksi kimia itu sendiri dapat menghasilkan gas dengan jumlah dan tekanan yang sangat besar serta suhu yang tinggi. Ledakan pada bahan dapat terjadi karena benturan, pemanasan, pukulan, gesekan, reaksi dengan bahan kimia lain, dan adanya percikan api. Ledakan dapat terjadi meski dalam kondisi tanpa oksigen. Contoh bahan kimia eksplosif: dinamit, TNT, amonium nitrat, dan nitroselulosa. Korosif. Bahan kimia korosif adalah bahan reaksi kimia yang dapat mengakibatkan kerusakan jaringan hidup dan benda-benda lainnya. Karakteristik bahan korosif umumnya bisa dilihat dari tingkat keasamannya. pH dari bahan bersifat korosif lazimnya berada pada kisaran kurang dari 2 atau lebih dari 11,5. Contoh, asam sulfat, asam klorida, NaOH. Jangan menghirup uap dari bahan ini. Jangan menghirup uap dari bahan ini. Jangan pula membuatnya kontak langsung dengan mata dan kulit Anda. Selanjutnya, berbahaya untuk lingkungan. Bahan dengan lambang ini adalah bahan yang dapat merusak ekosistem, menyebabkan kematian ikan, organisme akuatik, dan lainnya. Selain itu, bahan tersebut dapat merusak lapisan ozon karena bahan tersebut bersifat persisten di lingkungan. Contoh bahan kimia berbahaya untuk lingkungan: tributil timah klorida, klorofluorokarbon atau CFC, PCBs, tetraklorometan, petroleum benzena. Mudah teroksidasi. Bahan kimia oksidator adalah bahan kimia yang bersifat mudah menguap dan mudah terbakar melalui oksidasi. Penyebab terjadinya kebakaran umumnya terjadi akibat reaksi bahan tersebut dengan udara yang panas, percikan api, atau karena reaksi dengan bahan-bahan yang bersifat reduktor. Contoh, hidrogen peroksida, kalium klorat, kalium permanganat, asam nitrat, amonium nitrat. Bahaya iritasi. Simbol bahan kimia ini terbagi menjadi 2 kode, yaitu kode XN dan kode XI. Kode XN menunjukkan adanya risiko kesehatan jika bahan masuk melalui pernapasan atau inhalasi, mulut, ingestion, dan kontak kulit. Contoh bahan dengan kode XN misalnya peridin. Sedangkan kode XI menunjukkan adanya risiko inflamasi jika bahan kontak langsung dengan kulit dan selaput lendir. Contoh bahan dengan kode XI misalnya amonia dan bensin klorida. Karsinogenik. Bahan kimia karsinogenik adalah bahan kimia yang menunjukkan paparan jangka pendek, menengah, panjang, atau berulang. Dari bahan ini menyebabkan karsinogenik, teratogenik, mutagenik, toksisitas sistemik terhadap organ spesifik, toksisitas terhadap sistem reproduksi, gangguan saluran pernapasan. Contoh bahan kimia karsinogenik seperti benzena, benzidin, asbetos,
naftilamin, senyawa nikel, vinil, klorida, varfarin, roakutein.